izin majelis melanjutkan. Saudara ahli, saya langsung masuk ke apa namanya memori peninjauan kembalinya ke pemohon. Nah, dalam permohonannya pemohon ini mempermasalahkan masalah pada BAP saudara ahli. Ada untuk file yang sama terdapat catatan metadata yang berbeda yang menunjukkan perbedaan frame antara 50910 dan 50810. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini dari sudut pandang digital forensik? Apakah ini menunjukkan adanya manipulasi atau modifikasi? Ya, terima kasih. Jadi metadata yang ada di laporan kita itu sama seperti yang ada di sini. Kita menggunakan aplikasi yang sama, Media Info. Kemudian setelah kita analisa metadata, itu masuk ke analisa frame. Nah, untuk ada hubungannya dengan frame di metadata itu kita input manual jumlah frame-nya. Jadi kalau tadi 5910 dengan 5810, maka yang benar adalah 5810. Yang 5910 itu salah ketik, dan itu juga udah kita sampaikan ketika di persidangan Agustus 2016 ada salah ketiknya, karena itu input manual yang khusus frame-nya. Tapi kalau yang di luar itu atau yang di atas itu semuanya itu mengambil dari metadata Media Info ini. Ya, kalau untuk Mas Christopher? Ya, izin menjawab. Di BAP saya itu juga tertera 5810. Itu saya menggunakan screenshot terhadap software yang saya gunakan untuk analisa. Jadi dari situ 5810. Metadata itu kan sistem langsung keluar angkanya ya. Nah, kok bisa salah ketik gitu, Pak Saudara Ali? Ya, jadi gini, tadi kan ada 3 komponen, ada header, ada contents, ada footer. Metadata itu adanya di header, dan di header ini tidak ada frame di sini, tidak ada coding tentang jumlah frame di dalam metadata itu tidak ada. Kalau kita mau baca jumlah frame yang ada, maka kita harus baca contentsnya, rekamannya. Maka di situ muncullah berapa jumlah frame yang ada. Bisa saudara sandingkan, misalkan metadata mana sih? Apakah ya, ini metadata? Ini metadata. Ada frame di situ? Nggak ada. Tidak ada. Ini persis dari CD-nya dia. CD apa yang ada di sini itu juga tidak ada frame-nya. Berarti tidak ada frame. Jadi kalau pas kata frame 50910 itu berarti ketikan Input manual. Input manualnya ahli, gitu. Ya. Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Kepada teman-teman yang memulai puasa Ramadan hari ini, nah, kami mengucapkan selamat beribadah puasa. Nah, maafkanlah saya kalau saya memang marah-marah ya. Bukan bermaksud untuk memancing emosi, tetapi memang ya wajar polisi-polisi ini dimarahi. Kan? Cobalah 126 triliun. Enak-enak mereka makan-makan, gaji, lauk bau, dan tunjangan kinerja. Tapi tukang rekayasa, tukang tipu. Ya pastilah bukan hanya Jessica yang mengalaminya, itu banyak orang lain. Tetapi karena ini yang saya dapatkan bukti valid terjadinya rekayasa ini, ya saya terpaksa berkuar-kuar ini untuk supaya jangan terjadi lagi. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di video tadi selanjutnya ya, di situ ada kedua ahli forensik digital, Muhammad Noel Azhar. Ya, dia pada saat itu berpangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri. Rekan di sampingnya Christopher Hariman Rianto, yang merupakan lulusan S2, S1 Monash University Australia. Ya, tidak peduli apapun pangkat maupun gelar, ya, mau dari lulusan dalam dan luar negeri, sekali penipu tetap penipu. Tidak ada hubungannya integritas moral dengan lulusan mana, dalam atau luar negeri. Kedua orang itu adalah pendiri Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Bayangkan, sudah berapa ratus bahkan ribu kali mereka menipu di persidangan seperti itu. Sudah berapa banyak korban seperti Jessica yang lain yang kita tidak tahu, yang mereka manipulasi barang bukti digital. Dan ketika ketangkap basah pun di sidang PK Jessica Wongso saat itu, November 2024 tahun lalu ya,
tetap menipu. Tetap menipu. Inilah makanya saya bilang, kepolisian ini isinya para penipu, gembong, penipu, perekayasa penipu dipelihara di kepolisian oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti. Ya pantas. Ya, ini dia. Kepolisian terburuk, terkotor se-Asia Tenggara. Kalau mau berbenah harusnya, ya, Listio Sigit Prabowo kalau nggak tahu kan tinggal panggil saya. Saya sudah, injak-injak harga dirinya. Bukan apa-apa, saya mau mencari perhatiannya dia. Mencari perhatian publik. Untuk apa? Ya untuk kita bersama. Ya tinggal panggil saya di depannya langsung. Ya, di Mabes Polri sana, kantornya sana, Kapolri kan, tinggal panggil mereka berdua, panggil saya, disaksikan ahli lain misalnya 2 atau 3, itu cuma 1 menit sudah ketahuan kok mereka. Saya yakin Muhammad Noah Hasan nggak bakal berani menipu di depan Kapolri, bos besarnya, Listio Sigit Prabowo. 1 menit aja dibolang dia, dipelototi. Benar nggak kau menipu? Tinggal gitu aja. Pasti dia takut. Kalau di pengadilan ya enteng lah dia menipu, kan bukan bosnya. Ya, kalau di pengadilan hakimnya pun nggak tahu ditipu atau tidak, kan bebaslah mereka. Ya, coba di depannya Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri dipanggil, ya ahli lawan ahli, terus dipanggil ahli independen. 1 menit saya yakin langsung mengaku itu Muhammad Noah Hasan dan Christopher Harimanrianto. Kasus selesai dan kepolisian bisa berbenah. Gitu kan sudah saya bilang, Kapoldanya siapa yang paling bertanggung jawab saat itu terjadinya rekayasa ini? Ya siapa? Ya Tito Karnavian lah. Siapa lagi? Dia yang paling bertanggung jawab terhadap rekayasa itu. Dan Krisnamurti, direktur teknisnya kriminal umum saat itu. Ya, atas penggunaan e-redshop dan Freemake untuk mengotak-atik, mengabur-ngaburkan, menganimasi. Jadi saya pikir ya itulah tadi penipuan-penipuan tadi ya dilakukan oleh Muhammad Noah Hasan dan Christopher Harimanrianto. Ya, cobalah negara apalah kita dengan kepolisian yang justru mengangkangi, mengkhianati scientific crime investigation. Ya, mereka mengaku lulusan ahli terkemuka forensik digital dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Muhammad Noah Hasan, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Bareskrim Polri, tetapi mereka akui metadata video digital yang merupakan harusnya produk dari sebuah software untuk membaca metadata, itu dibilang salah ketik. Kan ini hanya terjadi di seluruh dunia, itu hanya ada di Indonesia. Ya, ahli Polri, forensik digital Polri mengatakan metadata salah ketik. Ya, mahasiswa saya S1 kalau dibilang seperti itu pasti saya suruh mundur jadi mahasiswa teknik elektro dan informatika ya. Pasti saya suruh dia itu mundur aja lah kau, sudah nggak sanggup kau, udah nggak ada utuk-utukmu gitu. Ini loh ahli forensik yang katanya S2 Inggris, Muhammad Noah Hasan. Yang satu lagi Christopher S2-nya, S1-nya Monash University. Ya, kalau di BAP Christopher Harimanrianto metadatanya screenshot. Nah, kalau di metadatanya Muhammad Noah Al-Azhar salah ketik. Memangnya metadata itu diketik ya? Kalau memang metadata itu diketik, berarti semua metadata video, file video atau potongan file video yang ada di BAP Muhammad Noah Al-Azhar itu tidak bisa dipercaya. Karena metadata itu informasi kunci, identitas dari video yang dianalisa. Bagaimana metadata jumlah frame itu bisa salah ketik? Itu adalah informasi kunci tentang integritas data atau keutuhan data. Ya, kalau metadata diketik, ya apa gunanya dikatakan integritas data terjaga? Dari mana kita tahu jumlah frame di situ? Dan mereka klaim ada analisis bitrate histogram, analisis frame analisis ya, frame analisis frame demi frame. Jumlah framenya aja diotak-atik salah ketik. Bisa nggak dipercaya orang melakukan analisis frame tapi metadatanya, jumlah frame di dalam metadata video itu diketik manual?
Kalau saya tinggal program 5 baris selesai itu. Ya, kalau nggak pakai software media info atau yang lainnya itu, tinggal aja buat program 5 baris selesai itu pakai Python itu. Jumlah frame-nya dalam sebuah video. Itulah ya. Tetapi ya mereka begitu, tetap menipu. Padahal karena memang sudah dibuang ya terkait novum dari yang Jessica Wongso, PK Jessica Wongso ya di situ ya dikatakan kan ditunjukkan tangan oleh ayahnya Mirna Salihin itu kan. Itu di tangannya itu kan ada itu kamera 9 di belakang mejanya TKP ya. Nah, itu kan kanal 9. Nah, inilah dia metadatanya ya. CH09 1535 sampai 1659. Itulah novumnya, novum kunci dari PK Jessica Wongso. Nah, di situ kita lihat CH09 1535 sampai 1659 itu dia sudah pakai Eradshop, di otak-atik. Inilah writing application Eradshop. Director created with Super C. Inilah dia fotonya. Eradshop itu. Ini dia. Inilah untuk mengotak-atik. Di sini ada script apanya, interface-nya ini dia. Ya, lebar bisa dikotak-atik, tinggi frame juga bisa, aspek rasio, laju frame per detiknya juga bisa, dibuat 5 frame per detik, 7,5 frame per detik, 12,5 frame per detik bisa. Inilah diotak-atik oleh Muhammad Noel Azhar. Ya, di kamera 9 yang menjadi novum. Inilah dia. Mana ada ahli forensik digital di Indonesia menjaga keutuhan data pakai Eradshop. Tapi itulah ya. Dia tetap bisa menipu. Karena apa? Sudah ribuan kali menipu. Makanya saya bilang sepanjang Listio Sigit Prabowo tidak menangkap, memidana Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noel Azhar, ya, terutama yang polisi itu, maka saya akan bilang kepolisian Republik Indonesia adalah kepolisian rekayasa Indonesia, di mana para penipu kalian tampung. Para penipu, perekayasa kalian tampung di keinstitusimu. Ya, wajar rakyat meminta kalian dibubarkan atau di bawah kendali TNI seperti sebelum zaman reformasi. Ya, jangan main-main kau Listio Sigit Prabowo. Saya sudah tantang. Kalau saya salah, tersangkakan saya hari ini, besok saya datang ke Baris Krim. Kita lihat argumenmu di apa di pengadilan. Ya, inilah ya kanal 9 1535 sampai 1659. Disinilah katanya tangannya Jessica memasukkan cyanida. Terus justru dimanipulasi kan. Pakai Eradshop. Udah begitu. Inilah metadatanya katanya Muhammad Noel Azhar. Ya, digetik, saling ketik. Coba bayangkan. Penipuan macam apa itu ya. Ya, jumlah frame ya di metadata 50.910. Ya, dari file kanal 9 yang menangkap dari belakang meja. Ya, 50.910. Inilah penjelasan dia dari BAP Muhammad Noel Azhar. Dari file video tersebut ditemukan 50.810, di mana dia taruh 100 frame. Kalau 10 frame per detik yang sudah direkayasa dia, harusnya 25, maka ada 10 detik durasi video dihilangkan. Bisa bayangkan bagaimana kepolisian mengotak-atik data digital yang harusnya dijaga sesakral-sakralnya, tidak boleh berubah 1 bit pun. Makanya ada teknik namanya teknik fungsi hash, ya, mencari nilai hash untuk menjaga keutuhan data. Ketika kau ubah 1 bit data, maka semua nilai hash itu yang merupakan bilangan-bilangan heksadesimal, ya, 0 sampai F, ya, dalam heksadesimal, maka semua nilai hash itu berubah 1 bit saja, apalagi 1 frame, apalagi 100 frame. Ya. 1 pixel itu isinya 24 bit. Untuk RGB, bayangkan 1 pixel itu 1 titik, 1 dot di dalam video itu, dalam sebuah frame itu berubah, maka nilai hash berubah, apalagi dihilangkan 100 frame. Ya, inilah yang diakui oleh Muhammad Noel Azhar
salah ketik jenis manusia apa itu, penipu macam apa itu yang nggak tahu diri seperti itu. Itulah Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Masih dilindungi oleh Listio Sigit Prabowo. 100 frame itu untuk kanal 9. Jadi semua dibilang salah ketik, ya. Ini lagi, ya, untuk kanal CH17 pukul 15.11 sampai 16.17, ya, di mana di situ di depan guridong pembuatan Rangga membuat kopi malah dibuang ribuan frame. Di metadatanya 98.750 frame, ya, untuk kanal 17, tadi kanal 9, ya. Tapi disebut keterangannya, penjelasannya di BAP-nya. Dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Coba bayangkan kemana 96.043 frame. Kalau dibagi 25 frame per detik original dari DVR Telview FD161S yang belum diotak-atik dia menjadi 10 frame per detik menggunakan iRedshop atau FreeMake, ya inilah dia, 64 menit dihilangkan. Coba bayangkan, 64 menit. Pasti jawabannya Muhammad Nur Al-Azhar nanti itu salah ketik. Dan di video tadi yang ditayangkan awal dia bilang untuk kanal 9 tadi ini katanya sudah dikatakan pada saat sidang tahun 2016. Menipu lagi. Tidak pernah dia mengatakan ada salah ketik dalam metadata. Kalau kau bilang saat itu, ambruk langsung kasus itu. Ya, kalau kau katakan kemarin tahun 2016 di depan Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea dan Kisworo, ambruk langsung metadata itu, jumlah frame itu salah ketik. Itulah Muhammad Nur Al-Azhar kan tadi di video sudah kita katakan, sudah diterangkan, dijelaskan pada tahun 2016. Penipu. Makanya saya bilang Listio Sigit Prabowo, ya, di kepolisianmu itu ya ada pemerkosa, tukang pungli di mana-mana, ya, backing tambang ilegal, penipu, perekayasa kasus, ya, seperti kasus Brigadir Joshua, ya, menipu, merekayasa kasus, konaikkan pangkatnya, bahkan 6 orang itu, termasuk siapa itu, Acai atau siapa itu, Nur Patria, entah apa lah itu. Terus kasus Jessica Wongso, penipu, perekayasa, tetap kau pelihara. Jadi institusimu ini isinya orang-orang busuk yang nggak layak jadi manusia, yang nggak layak jadi penegak hukum. Penegak hukum kok menipu, jadi backing tambang ilegal, menjadi tukang pungli, pemeras, penipu, bahkan pembunuh. Nanti kita buatkan videonya. Ya. Terus ada juga, ya, Idam Aziz mengatakan sudah rahasia umum, Kapolda, Kapolres dan lain-lain menjadi apa? Minta jatah proyek kepada bupati dan gubernur, kepala daerah. Nanti saya buatkan videonya, saya rangkum semua. Ya. Inilah ya, saudara-saudara, di kamera 7 pun sama. Ya, 50 frame hilang. Jadi bayangkan kalau nanti ini PK Jessica ditolak. Nggak tahu alasannya karena ada Jarod Pritchard yang semacam Jarod Pritchard sebagai mafia kasus yang membayar Hakim Agung, itu terserah kalian Hakim Agung, ya. Katanya sekarang sedang disidangkan ini. Ya, MA segera adili PK Jessica Kumala Wongso di kasus kopi sianida. Nah inilah ya, anak nggak tahu apa-apa ya, datang dari Australia, ketemu dengan temannya, ada CCTV ya, temennya tiba-tiba kolaps minum kopi, langsung idenya Tito Karnavian, waduh bisa ini, nggak tahu ya, menutupi rekayasa bom Sarinah atau apa ya, karena saya tidak punya data otentik, nggak bisa jadi menutupi kasus Sarinah yang kelihatan sinetron itu, si Krishnamurti tiba-tiba dia dalam berapa menit langsung pakai rompi ya, lagi kafe-kafe katanya dia di Starbucks langsung lengkap dia datang, padahal dia bukan ahli ahli teroris, muncul dia gaya-gaya sinetron gitu, ketahuan rekayasa, mungkin inilah dipakai ya untuk menutupi itu ya. Seorang anak usia 28 tahun baru pulang kerja dari Australia, berlibur segala macam, ketemu temannya, nah kebetulan nih ada yang minum kopi ya,
langsung tumbang. Ya siapapun bisa minum kopi kalau mah akut segala macam ya. Nah inilah peluang ya, orang yang biasa rekayasa seperti Tito, wah, mencium ini, wah ini kasus ini untuk menutupi yang lain kan gitu ya. Nah itulah ya, kembali lagi ke Mahkamah Hakim Agung yang akan mengadili ini, terserah kalian ya. Darah rekayasa ini ada pada kalian. Kalau kalian tetap menerima alasan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto bahwa itu salah ketik, terserah kalian. Taruhlah itu di keputusan kalian. Oh iya, apanya jumlah frame-nya salah ketik. Nggak mungkin lah kepolisian merekayasa memotong frame, dia kan dari kepala laboratorium forensik Mabes Polri ya. Logikanya aja hakim, sudah 1 tahun ya saya minta, saya injak-injak harga dirinya Listio Sigit Prabowo Kapolri itu ya. Kalau saya salah, mungkin besoknya saya langsung dikurung. Sekarang kenapa mereka nggak tahan saya, nggak tersangkakan saya, Listio Sigit Prabowo itu ya, karena saya memegang kebenaran ilmiah. Nggak ada Pak Hakim metadata itu salah ketik ya. Anak semester 1 pun di informatika tertawa mendengarnya. Metadata salah ketik, memangnya diketik? Kalau nggak diketik gimana bisa salah ketik ya. Terus yang kedua, kepada Hakim Agung ya, kalian tanyakanlah ahli yang independen. Jangan kalian memutuskan berdasarkan ketidaktahuan kalian. Memang kalian hebat dalam hal hukum, saya akuilah itu, kalian doktor, profesor hukum. Tetapi dalam hal digital evidence, kalian nggak tahu apa-apa. Jangan memutuskan sesuatu, ya, keyakinan kalian, karena ketidaktahuan kalian. Apalagi berdasarkan pengakuan 1 orang saja, ya, dari kepolisian. Tanyakan tetanggamu, panggil ahli independen, tanyakan, ini e-Redsoft dan Freemake ini itu betul tidak itu dipakai untuk perekaman di DVR, katanya Muhammad Nur Al-Azhar kan di apa di PK ya. Cobalah bayangkan ini terinstal di DVR untuk membantu perekaman. Cobalah bayangkan Pak Hakim, ini untuk mengedit. Tidak ada kemampuan DVR untuk mengedit video Pak Hakim ya, nggak ada. Prosesornya nggak cukup untuk mengedit video. Pengeditan video butuh komputasi yang berat ya. Jadi prosesor yang ada di DVR yang merekam di rumah Bapak Hakim itu atau di kantor itu, yang DVR kotak itu nggak ada prosesornya mampu untuk mengedit video gitu Pak Hakim. Sementara e-Redsoft ini untuk mengedit video dan untuk Windows, PC, personal komputer Pak Hakim. Sementara itu DVR itu untuk jaringan Linux, perekaman berdasarkan jaringan Linux operating sistemnya. Tanyakanlah itu kepada ahli yang benar, yang independen. Kalau kalian nggak percaya sama saya, tanyakan ahli independen. Ini ada nggak ini di DVR ini terinstall ini e-Redsoft dan Freemake ya. Kata si penipu Muhammad Nur Al-Azhar ini, itu software bawaan DVR katanya. Ya nggak ada lah. Sampai kiamat pun DVR nggak punya e-Redsoft itu. Ya, untuk mengedit video. Itulah Pak Hakim. Padahal di metadatanya ya semua video kamera 9 itu ada e-Redsoft ini. Artinya dia Muhammad Nur Al-Azhar pakai e-Redsoft itu untuk mengedit. Begitu juga kamera 1, e-Redsoft, kamera 3, kamera 7. Ya, ini kamera 3, e-Redsoft. Dia pakai, tercatat di metadatanya itu software apa yang dipakai untuk mengedit. Itulah metadata itu. Pak Hakim Agung, ya. Jadi saya serahkanlah penilaian itu. Saya nggak berharap banyak sih, karena didapatinya Jarod Richard dan tidak kalian bongkar ya uang 1 triliun itu dari mana dan untuk siapa di Mahkamah Agung itu. Saya nggak berharap banyak sama kalian ya. Terserah kalian memutuskan, terserah kalian gitu. Tapi ingat ya, sudah saya ungkapkan di PK ya, sudah saya ungkapkan di PK penggunaan e-Redsoft itu oleh Baris Krim Polri Muhammad Nur Al-Azhar, bahwa itu sangat fatal, mengotak-atik, mengabur-ngaburkan
maka keputusan ada di tangan kalian. Di tangan kalian. Siapa nama hakimnya? Ya, Yanto mengatakan, ya, jubir MA, majelis hakim yang akan mengadili PK Jessica ada 5 orang. Sidang dipimpin oleh Hakim Agung Dwi Arso Budi Santiarto dengan 1 Hakim Agung Yanto, oh dia sendiri ya, jubir MA, dan 2 Hakim Agung Ahmad Setio Pujo Harsoyo, sementara 2 hakim lainnya belum diketahui. Ya itu ya, kepada Hakim Agung Yanto, Dwi Arso Budi Santiarto, dan Ahmad Setio Pujo Harsoyo, gunakanlah keagungan kalian itu untuk memutuskan, bukan berdasarkan ketidaktahuan. Ya, kalian digaji ya 70 juta kok nggak salah hakim anggota, hakim kamar pidana perdata itu nggak salah 90 juta, terus ketuanya Hakim Sunarto itu, Hakim Agung, ketua Mahkamah Agungnya 121 juta per bulan. Kalian dibayar oleh rakyat puluhan sampai ratusan juta per bulan tunjangan kalian, bukan untuk memutuskan berdasarkan ketidaktahuan, walaupun ini teknis. Ya, nggak bisa kalian dibayar untuk pintar, kalian dibayar untuk mengetahui everything, gitu. Kalau nggak tahu, ya tanyakan. Jangan alasan nanti kami tidak tahu, itu terlalu teknis bagi kami. Ya sekarang zamannya teknologi. Kejahatan itu based on teknologi. Ya, bukan kejahatan ece-ece ini, Pak. Banyak yang lebih subtle, yang lebih smooth dari kejahatan ini tidak terlihat. Anda harus paham itu. Oleh karena itulah Anda disebut Hakim Agung. Ya. Segala aspek kejahatan di dunia modern ini Anda harus paham. Nggak bisa berkata, saya tidak tahu itu frame itu apa, itu metadata itu apa, e-readsoft itu apa. Tabunai. Ya, tapi terserah kalian lah. Kalau kalian masih pakem yang sama, nggak tahu kami. Novum yang diajukan bukan bukti baru, bla 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 bla, terserah kok. Ya, terserah kalian. Ya, tetapi ingatlah ini Hakim Agung, ya, kesalahan kalian dalam memutuskan akan membuat citra penegakan hukum makin hancur. Makin hancur. Betapa kalau kalian tolak PK Jessica Wongso ini, maka Muhammad Anwar Al-Azhar akan menularkan rekayasanya ke bawahannya dan bawahannya dan bawahannya, bahkan ke polda-polda dan polres-polres. Itulah, Anda akan mati beberapa tahun lagi. Yang Anda tinggalkan adalah rekayasa, dan rekayasa berkembang terus, rekayasa dan rekayasa. Itulah ya. Anda sebentar lagi di dunia ini udah pada tua semua. Mungkin 5 kalender lagi sudah hebat, itu bonus ya, bonus dari Sang Pencipta. Saya selalu ingatkan, tanyakan kepada ahli yang independen. Jangan saya, jangan Muhammad Anwar Al-Azhar. Tanyakan yang independen. Bahkan cucumu pun atau anakmu atau ponakan yang membidangi IT ini pun sudah tertawa itu. Metadata saya ketik. Memangnya metadata diketik? Pasti itu jawabannya. Cobalah. Pasti. Tanyakan kepada tetanggamu, keponakanmu, sepupumu, dan lain-lain itu. Pasti tertawa. e-readsoft itu untuk apa? Kau tanyakanlah sama ponakan. Oh itu Pak, sudah saya install itu dari internet gratis. Oh itu untuk mengubah-ubah ukuran frame itu Pak, ukuran video. Untuk kecepatan videonya Pak per detik. Itu diubah-ubah itu. Atau kau sendiri yang menginstall e-readsoft itu. Kau coba. Dia video install di PC kalian atau IT yang di dalam Mahkamah Agung itu. Coba. Banyak jalan untuk menemukan kebenaran Pak Hakim. Jangan teori-teori hukum, ya, jauh dari kebenaran ilmiah. Teori-teori hukum itu hanya untuk teori itu. Sekarang zamannya teknologi. Kejahatan sudah berbasis teknologi. Ya, kalau Anda masih dikungkung pada teori-teori hukum, novum yang diajukan bukan barang bukti baru, bla 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 bla, berpesta pora sudah. Muhammad Anwar Al-Azhar para prekayasa. Ya. Kenapa?
Ya karena mereka yang memiliki absolut barang bukti digital, kita kan cuma metadatanya. Ya, nah dari metadata itu aja saya sudah tangkap basah. Apalagi kalau dia kasih videonya. Ya, tahe. Ya kita lihatlah nanti keputusannya Hakim Agung ini ya, apakah gaptek atau apa ya, atau mau mereka membuka diri terhadap kejahatan-kejahatan digital. Tapi kalau menutup diri dengan teori-teori dokter mereka hukum itu, ya terserah, ya apa boleh buat. Di situ isi dope untuk nia lagi. Masih di situ tahapan otak mereka berpikir. Ya mau bilang apa? Ya kita bisa apa? Mereka punya wewenang dalam undang-undang. Ya lanjutkan. Kalau ditolak PK Jessica Wongso, selamat ya Muhammad Noel Azhar dan Christopher Hariman Rianto, lanjutkan rekayasa itu lagi sampai puas kalian, sampai puas ya. Kalian bukan lagi manusia, kalian sudah lebih rendah dari binatang saya lihat. Dan itu dipelihara oleh Listio Sigit Prabowo. Kepolisian Republik Indonesia adalah kepolisian rekayasa Indonesia yang isinya para penipu, para tukang backing tambang ilegal, pungli, tukang rekayasa barang bukti digital. Itulah isinya kepolisian yang kau pimpin Listio Sigit Prabowo. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.